Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua masih bisa bertemu Bu Guru lagi dengan Bu Tari. Mungkin bosen dengerin suaranya Bu Tari terus, tapi harus tetap semangat. Nah, hari ini ada pembahasan menarik sekali. Jadi jangan lupa dicatat, dipahami. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini anak-anak, Bu Guru mau membahas tentang jenis energi dan penggunaannya. Nah, lagi-lagi Bu Guru tanya nih, kenapa ya kita itu memerlukan energi kira-kira? Masih ingat gak sih energi itu apa artinya? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, sekarang anak-anak bayangin kalau anak-anak tidak punya energi, bagaimana mau melakukan usaha? Bagaimana mau bisa mengangkat pulpen, mengangkat buku, menulis, itu kan semua membutuhkan energi. Bayangkan ketika anak-anak tidak punya energi, mungkin aja tidak bisa menulis, tidak bisa mengangkat buku, tidak bisa mengangkat pena, ya kan? Makanya energi itu sangat kita perlukan, apalagi dalam kehidupan sehari-hari sangat amat dibutuhkan. Nah, hari ini Bu Guru mau kasih tahu macam-macam energi dan juga dihasilkannya dari mana, kemudian bagaimana memanfaatkannya. Oke, yang pertama itu adalah energi panas. Nah, energi panas ini adalah energi yang muncul dalam bentuk panas atau kalor. Bu, kalor itu apa sih? Nah, kalor itu sama dengan panas. Nah, energi panas ini dihasilkan dari mana ya? Nah, energi panas itu dihasilkan dari api, matahari, setrika listrik, kompor, dan mata air panas. Nah, bagaimana Bu pemanfaatan dari energi panas? Nah, energi panas itu tadi ya contohnya dihasilkan dari api, matahari, dan lain-lain. Nah, semua energi panas itu dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia. Nah, ini ada contoh nih pemanfaatan dari energi panas, yaitu sumber uap panas. Sumber uap panas bisa digunakan untuk pembangkit tenaga listrik atau pembangkit listrik yang disebut dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang muncul dari hasil reaksi kimia. Nah, dari mana Bu ini sumbernya? Nah, sumbernya adalah dari bahan bakar kendaraan bermotor, minyak tanah, spiritus, aki, dan makanan. Dan energi kimia ini dapat dimanfaatkan, seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita mengkonsumsi makanan. Saat kita makan, maka tubuh akan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan energi untuk kita beraktivitas. Nah, terus energi gerak juga dihasilkan dari energi panas. Misalnya seperti proses pembakaran yang berlangsung di dalam mesin kendaraan bermotor. Nah, itu menggunakan energi kimia. Selanjutnya adalah energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan akibat adanya aliran atau penyimpanan muatan-muatan listrik. Nah, dari mana Bu asalnya? Dari generator, dinamo, baterai, dan sel bakar atau fuel cell. Nah, gimana Bu pemanfaatannya Bu? Energi listrik ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa kita bayangkan kan, energi listrik itu betapa banyak manfaatnya. Kita tahu bahwa listrik itu
berfungsi untuk menjalankan berbagai aktivitas alat elektronik yang dibutuhkan. Seperti misalnya menghidupkan lampu, kipas angin, terus mesin cuci, setrika dan lain-lain itu membutuhkan listrik. Kalau tidak ada energi listrik bagaimana coba? Pasti kita hidupnya susah kan? Bajunya tidak digosok, lecek, kemudian tidak ada kipas, kita kepanasan, kemudian apa lagi? Mungkin sekarang ada mesin cuci, jadi aktivitasnya bisa terbantu, tidak begitu sulit. Nah, itu dari energi listrik. Selanjutnya ada energi bunyi. Nah, energi bunyi ini energi yang dimiliki gelombang suara atau bunyi. Dari mana Bu asalnya Bu atau sumbernya Bu? Nah, dari petir, pita suara manusia dan getaran-getaran benda. Itu adalah sumber dari energi bunyi. Apa Bu pemanfaatannya? Nah, ada beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan energi bunyi. Misalnya, untuk mengukur kedalaman laut itu dengan menggunakan bunyi ultrasonik. Kemudian, mendeteksi janin dalam rahim itu juga menggunakan bunyi infrasonik. Kemudian, mendeteksi keretakan suatu logam, terus membuat pengeras suara atau speaker yang biasanya buat halo-halo itu memanfaatkan bunyi audiosonik. Nah, itu pemanfaatan dari energi bunyi. Nah, kemudian ada lagi energi cahaya. Nah, energi cahaya ini adalah energi yang dimiliki cahaya. Seperti apa Bu contohnya? Lampu, sinar matahari, dan sinar laser. Nah, terus bagaimana Bu pemanfaatannya? Nah, ada banyak ya manfaat energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangin tanpa cahaya, maka hidup ini akan kegelapan. Malam tidak ada lampu, gelap. Nah, sumber cahaya terbesar di bumi ini adalah matahari. Jadi matahari itu apa? Sumber cahaya, energi cahaya, juga energi panas atau sumber panas. Nah, kemudian gimana? Seperti matahari misalnya. Matahari itu kan sumber cahaya atau energi cahaya. Nah, matahari ini dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna. Nah, seperti contohnya kemarin kita sudah belajar tentang fotosintesis. Kita tahu bahwa dalam fotosintesis itu memerlukan sinar matahari. Nah, bayangkan seperti yang Bu Tari kemarin sampaikan, seperti masak terong, sayur terong. Sayur terong ada terongnya, ada minyaknya, ada bawang putih, bawang merahnya, tapi nggak ada garamnya. Nah, sama seperti fotosintesis. Kalau mau fotosintesis, klorofilnya ada, airnya ada, karbon dioksidanya ada, tapi sinar mataharinya nggak ada. Sama seperti masakan, jadi nggak enak, jadi nggak jadi sih mungkin, tapi masakannya nggak enak. Nah, itu ya ya. Nah, kemudian apalagi energi cahaya itu dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas, misalnya seperti malam hari ketika ada penerangan, ada energi cahaya, maka kita akan terbantu kegiatannya. Dan yang terakhir adalah energi gerak. Nah, energi gerak ini adalah energi yang dimiliki zat atau benda yang bergerak. Dihasilkan dari mana Bu? Nah, ini dari angin, aliran air sungai atau air laut, dan semua benda-benda yang bergerak. Nah, bagaimana Bu pemanfaatannya? Nah, anak-anak mungkin di kelas 3 sudah pernah bikin yang namanya kincir angin berputar. Nah, kincir angin itu ketika berputar, kenapa? Karena ditiup angin. Nah, dan angin itu adalah udara yang bergerak.
Nah, energi gerak itu adalah energi yang dimiliki benda yang bergerak. Nah, selain itu, energi gerak itu juga dimiliki oleh alat-alat yang ada di rumah kalian. Misalnya seperti apa? Kipas angin, terus mesin cuci, dan blender itu memanfaatkan dari energi gerak. Nah, itu tadi anak-anak materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajarnya meskipun daring, tetap semangat dan ingat, lagi-lagi Bu Guru tidak akan pernah capek untuk bilang ke anak-anak, niatkan belajar ini karena Allah. Jangan semata-mata hanya karena pengen dapat nilai dari Bu Guru atau cuman pengennya ya udah biar tugas dari Bu Guru itu selesai. Tidak seperti itu ya nak ya. Niatkan karena Allah. Ketika sudah diniatkan karena Allah, pasti nanti anak-anak mudah untuk memahaminya. Percaya sama Bu Guru. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Jika ada pertanyaan boleh tanya lewat WhatsApp sama Bu Guru, jangan sungkan-sungkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.